Usai menjalani balapan GP Assen yang menegangkan, di mana ia harus puas finish di urutan ke-16 karena masalah chatter dari bagian belakang RC Tuan Trivi, Alex Espargaro turut angkat bicara soal konflik kontrak antara sahabatnya, Jorge Martin, dan tim Aprilia. Espargaro menyatakan keprihatinannya terhadap situasi tersebut. Saya melihatnya sebagai hal yang sulit dan sangat menyedihkan bagi kedua belah pihak. Saya dapat memahami keduanya, namun jika ada klausul yang memungkinkannya untuk pergi dan dia tidak ingin bertahan, saya tidak dapat memahami posisi mereka yang ingin mempertahankan pembalap yang tidak ingin berada di sana, ujar Alex. Dukungan Aprilia terhadap Martin tetap tinggi. CEO tim, Massimo Rivola, beberapa hari sebelumnya menegaskan bahwa prioritas mereka adalah mempertahankan Jorge Martin untuk musim 2026. Hal ini terlihat dari data kondisi fisik Martin yang semakin membaik. Akhir pekan lalu, ia berhasil menuntaskan rute bersepeda sejauh 127,88 km dengan total ketinggian 1,7 km sebagai bagian dari rehabilitasi pasca cedera. Pemeriksaan medis lanjutan dijadwalkan pada awal pekan ini. Hasilnya akan menentukan apakah Martin diizinkan mengikuti uji privat bersama RSGP sesuai regulasi terbaru. Semuanya mengarahkan pada satu harapan, kembalinya Martin di GP Brno, seri terakhir sebelum jeda musim panas. Marc Marquez makin menunjukkan tajinya di atas motor Ducati Desmosedici GP25. Bos Ducati, Davide Tardozzi, mengungkapkan kalau Marquez sekarang sudah punya kepercayaan diri khusus saat menunggangi motor ini. Tardozzi memuji bagaimana Marquez bisa cepat beradaptasi dengan motor Ducati. Menurutnya, Marquez tidak hanya mengandalkan skill balap, tapi juga punya mental yang kuat dan profesional saat bekerja sama dengan tim. Saya rasa Marc telah menemukan kepercayaan diri yang istimewa dengan motornya, dan Anda bisa mengharapkannya untuk bertarung demi meraih kemenangan di setiap sirkuit. Selain kedewasaan yang diberikan oleh penderitaan selama beberapa tahun terakhir, ia memiliki bakat dan pikiran untuk mengelola balapan, kata Tardozzi kepada GP1. Hal itu terlihat dari hasil Marquez di dua seri terakhir. Di GP Mugello dan Assen, Marquez tampil luar biasa, bahkan berhasil menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama. Dia kini memimpin klasemen sementara MotoGP dengan selisih 68 poin. Meski begitu, Tardozzi bilang semua pembalap pasti punya kekurangan, termasuk Marquez. Tapi yang membuat Marquez spesial adalah kemampuannya menganalisis masalah dan cepat mencari solusi di lintasan. Di sisi lain, rekan setimnya, Pecco Bagnaia, masih butuh waktu untuk menemukan kenyamanan penuh dengan GP25. Tardozzi yakin tim akan membantu Bagnaia agar bisa tampil maksimal dan mengejar ketertinggalan poin. Dengan sisa 12 seri musim ini, persaingan di Ducati makin seru. Marquez makin kuat, Bagnaia berusaha bangkit, dan semua mata tertuju ke tim merah asal Italia ini. Fabio Quartararo mengalami balapan yang mengecewakan di MotoGP Assen, Belanda. Start dari posisi terdepan, pembalap Yamaha itu justru merosot ke belakang sejak lap pertama. Quartararo mengaku motornya seperti tidak punya cengkeraman sama sekali. Rasanya seperti mengendarai di atas air, sangat licin. Saya kehilangan posisi di awal dan tidak bisa berbuat banyak, ujar Quartararo. Di lap ke-6, situasi makin sulit. Pembalap di depannya, Fermin Aldeguer, mengalami kecelakaan. Quartararo terpaksa keluar lintasan ke area rumput untuk menghindari tabrakan. Akibatnya, dia kehilangan banyak waktu, sekitar 8 hingga 9 detik, dan makin tertinggal dari rombongan depan. Setelah insiden itu, Quartararo berusaha mengejar, tapi motor Yamaha miliknya tetap kesulitan mendapatkan grip yang baik. Dia kesulitan menyalip pembalap lain dan akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-10. Hasil ini makin menunjukkan Yamaha belum sepenuhnya keluar dari masalah cengkeraman yang sering dikeluhkan para pembalap mereka musim ini. Quartararo berharap timnya bisa segera menemukan solusi, apalagi MotoGP Jerman sudah di depan mata.